Oke, jadi kita memiliki beberapa aspek yang akan kita pelajari dalam TKP. Yang udah kita pelajari itu adalah pelayanan publik. Nah, ini sudah kita pelajari. Kemudian ada jejaring kerja juga sudah kita pelajari. Dan hari ini aspek yang akan kita pelajari itu adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme itu adalah sebuah aspek yang menguji kemampuan kita menjalankan tugas-tugas kita dan fungsi-fungsi kita. Nah, kemampuan kita dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi kita. Itu yang disebut dengan profesionalisme. Karena kan profesionalisme itu asal katanya dari profesi. Nah, profesi itu adalah sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan yang sedang melekat pada diri kita sekarang. Misalnya nih, ada 3 unsur penting dalam profesionalisme. Yang pertama adalah ada profesinya. Misalnya nih, dia berprofesi sebagai cleaning service, dia berprofesi sebagai customer service, dia berprofesi sebagai pegawai. Bisa macam-macam, nanti bisa jadi profesinya sebagai siswa. Misalnya kita ambil profesinya itu adalah sebagai siswa. Nah, tugas seorang siswa adalah untuk belajar. Tujuan dari dia belajar adalah untuk mencapai, misalnya kalau orang mau tes CPNS berarti dia untuk lulus ujian, untuk bisa sukses dan lain sebagainya. Ini contoh ya, tiga unsur penting ini. Nah, tugasnya belajar, kemudian tujuannya adalah untuk lulus ujian. Nah, dalam profesionalisme, 3 unsur ini pasti ada. Nanti kita diberikan sebuah profesi, Anda adalah seorang siswa. Anda ditugaskan untuk melakukan bla 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 bla. Tujuannya adalah untuk apa? Nanti diminta tindakan kita dalam memenuhi 3 unsur ini atau dalam memenuhi tujuan itu tadi. Itu yang disebut dengan profesionalisme. Ingat saja, menguji kemampuan kita dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kita. Menguji kemampuan kita dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kita. Jadi, berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, kita ambil kesimpulan nih, sikap-sikap dalam profesionalisme. Ada sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam profesionalisme ini. Apa sikap-sikapnya? Coba kita ubah dulu warnanya agak sedikit terang. Kita ubah dulu warnanya. Oke, yang pertama adalah sikapnya itu adalah kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita. Jalankan tugas dan fungsi kita. Dengan bagaimana kita jalankan tugas dan fungsi kita? Yaitu dengan cara pertama harus sesuai aturan. Yang kedua adalah sesuai dengan wewenang kita, sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan bidang kita. Nah, jangan jalankan tugas-tugas orang lain. Jangan melakukan fungsi-fungsi atau wewenang orang lain. Kalau kita tidak berwenang, jangan kita lakukan. Itu dalam profesional. Yang keempat adalah lakukan sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan prosedurnya. Ada proseduralnya, ada tata caranya, nggak bisa sembarangan. Seperti kita ikut ujian, misalnya profesi kita adalah sebagai peserta ujian. Itu kan ada tata caranya dalam kita ikut ujian. Mengisi biodata misalnya, itu kan bagian dari tugas kita sebagai yang berprofesi peserta ujian. Tujuan kita untuk apa? Supaya ujiannya lancar. Jadi lakukanlah sesuai dengan tata cara dan prosedurnya. Jalankan tugas dan fungsi, lakukan sesuai aturan, sesuai wewenang, posisi, bidang, tata cara, prosedur. Lakukanlah dengan mandiri. Mandiri, jangan suruh tugas kita ke orang lain. Jangan suruh tugas kita dilakukan oleh orang lain. Lakukanlah sendiri, jangan orang lain yang melakukan tugas kita. Lakukanlah secara mandiri. Kemudian lakukanlah dengan apa ya? Dengan tuntas. Kita harus bekerja tuntas, selesaikan pekerjaan kita, bereskan pekerjaan kita. Yang ketujuh adalah mampu melihat skala prioritas. Jadi
kadang nanti dalam kita melakukan tugas-tugas kita, ada tugas yang lebih dari satu dalam satu waktu. Ada misalnya 2 tugas dalam satu waktu. Nah, itu kita harus bisa melihat mana yang lebih diprioritaskan, mana yang lebih diutamakan, mana yang nanti dulu dikerjakan. Itu kita harus mampu melihat skala prioritas. Kemudian yang kedelapan adalah mampu mengendalikan diri. Nah, orang yang profesional dia nggak baper orangnya, ya, nggak baper orangnya. Misalnya nih, si A sudah 3 tahun bekerja pada sebuah perusahaan. Tiba-tiba bulan ini perusahaan mengumumkan bahwasanya gaji si A akan dibayarkan 3 bulan setelah ini karena perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Apa yang harus dilakukan oleh si A? Si A harus tetap bekerja sesuai prosedur. Dia harus mampu mengendalikan diri. Jangan baper, jangan marah. Karena terkadang orang suka marah sehingga pekerjaannya jadi tidak fokus. Nah, itu nggak boleh. Mampu mengendalikan diri. Kemudian yang ke-9, orang yang profesional itu mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang inovatif, ya, efektif, efisien, ya, kemudian kreatif. Ya, dia mampu menyelesaikan masalah-masalah. Jika ada masalah dia selesaikan, tidak dibiarkan. Jadi orang yang profesional itu dia mampu menyelesaikan masalah-masalah. Nah, ada 9 poin dalam sikap-sikap kita di profesionalisme. Nah, ini adalah soal profesionalisme. Kalian harus ingat yang pertama adalah ketika kita menjawab soal profesionalisme itu pasti ada nanti profesi atau posisi kita sebagai apa di situ. Nah, lakukanlah posisi-posisi itu dengan baik dan benar. Ya, lakukanlah tugas-tugas itu dengan baik dan benar, tugas-tugas dan fungsi kita. Nah, itu dia ada 9 poin sikap dari profesionalisme. Nanti akan saya bagikan poin ini. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah di mana posisi soal profesionalisme. Nah, di mana posisi soal profesionalisme? Itu kan dia ada pelayanan publik. Salah tekan, sebentar. Ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu bisa jadi ada di nomor 66 sampai dengan di nomor 70-an. Nah, kemudian ada jejaring kerja. Itu biasanya ada di nomor ya, sebentar saya tulis nomor ya. Nomor 66 sampai dengan 70-an. Jejaring kerja itu ada di nomor 70-an sampai dengan 80 mungkin. Sampai dengan 80. Kemudian ada sosbud atau sosial budaya. Sosial budaya itu ada di 80-an. Nggak banyak, mungkin dia sampai 5 soal. Ada di nomor 80-an. Kemudian ada TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ada di nomor 85-an. Nah, baru kemudian ada profesional. Profesional itu adalah aspek yang 2 terakhir, ya. Profesionalisme itu ada di nomor sekitar 90-an. Baru di ujung di paling terakhir ada soal anti radikalisme. Anti radikalisme itu ada di nomor 100-an. Nah, karena kan soal TKP itu ada 45. Soal TKP ada 45. 45 itu dimulai dari nomor 66 sampai dengan nomor 110. Nah, 10 terakhir ini adalah soal anti radikalisme. Nah, begitulah penjelasan saya tentang profesionalisme. Kuncinya adalah lakukanlah tugas-tugas dan fungsi kita dengan baik sesuai dengan profesi kita. Misalnya, jika profesi Anda adalah seorang siswa dan Anda punya tujuan untuk lulus ujian, lakukanlah tugas-tugas dengan baik, belajar misalnya. Kalau seandainya nih, misalnya nih lagi belajar, target, fokus mau lulus ujian, tiba-tiba ada masalah. Misalnya masalah apa? Misalnya masalah maaf, contoh misalnya masalahnya orang tua sakit misalnya. Itu kan sudah mulai goyang kan fokus kita kan. Nah, sebagai orang yang profesional harus fokus. Fokus tuh, harus fokus. Fokus artinya adalah dia harus mampu mengendalikan diri. Jangan sampai goyang rencana-rencana yang sudah dia buat. Jangan sampai goyang rencana-rencana yang sudah dia buat sehingga dia tetap bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Nah, jangan sampai melanggar aturan ketika ikut ujian, misalnya jangan nyontek dan lain sebagainya. Anda adalah sebagai peserta ujian, bukan sebagai panitia ujian. Lakukanlah tugas-tugas Anda sebagai peserta ujian. Ikut tata caranya, misalnya dengan mengisi borang, dengan mengikut pendaftaran, dengan bayar pendaftaran, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai siswa. Saya kasih contoh lain misalnya. Contoh lain misalnya, Anda adalah seorang pegawai yang berangkat kerja setiap harinya. Kerja setiap hari. Nah, hari ini Anda harus sampai ke kantor lebih cepat karena harus mempersiapkan presentasi. Nah, sementara jarak rumah Anda dengan kantor jauh. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kalau orang profesional dia harus mampu mengatasi masalah ini. Profesinya sebagai pegawai, misalnya, profesi sebagai pegawai, berarti dia harus melakukan tugas yang harus dia lakukan atau tujuan dia adalah harus sampai ke kantor lebih cepat. Itu ada tujuan dia. Tapi ada masalahnya. Masalahnya apa? Kantor jauh. Nah, dia harus melakukan tindakan-tindakan untuk bisa menyelesaikan masalah ini sesuai dengan profesi dia. Misalnya, contoh jawaban yang tepat adalah berangkat lebih cepat, misalnya, ya, berangkat lebih cepat. Nah, jangan misalnya nih nanti ada jawaban adalah berangkat lebih cepat apa namanya, melewati lampu merah, menerobos lampu merah biar cepat sampai. Nah, itu nggak boleh, melanggar aturan berarti. Nah, tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan profesi kita sebagai apa ketika kita ingin berangkat ke kantor lebih cepat. Itu contoh ya, itu salah satu contoh dari soal profesionalisme. Nah, sudah selesai penjelasan kita, maka sekarang kita akan menuju ke jawab soal. Nah, karena di sini Ririn, Tia, tolong dijawab soalnya di kolom chat. Nanti setelah teman-teman jawab, langsung kita bahas. Kita akan menuju soal selanjutnya, dan soal selanjutnya sampai selesai. Baik, langsung saja kita jelaskan ya. Langsung saja kita jelaskan. Pada suatu hari, Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan swasta. Namun, atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien. Nah, ini perintah atasan, itu adalah tugas kita. Tugas kita bukan makan siang di luar kantor. Nah, tugas kita adalah menangani klien. Penting, tapi datangnya di jam istirahat. Nah, apapun yang terjadi, kalau memang sudah menjadi tugas, lakukanlah tugas tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A, tidak melakukan tugasnya. B, nah kalau B, tadi ada tuh penjelasan tadi, yaitu tidak mandiri. Ya kan? Nah, B, tidak mandiri. Nah, kalau C, melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja. Nah, ini ada sesuatu hal yang sangat salah dilakukan oleh dia pada C ini. Meminta atasan Anda untuk menelpon. Berarti dia memerintah atasannya. Itu sangat salah. Dia tidak tahu posisi dia tidak tahu wewenang dia. Wewenang dia kan hanya sebagai pegawai biasa. Dia tidak berhak, tidak berwenang untuk memerintah atasannya untuk menelpon dia. Ini sangat salah. Ya, bukan wewenang dia memerintah atasannya. Nah, dia tidak berwenang memerintah atasannya. Masa atasannya disuruh untuk telepon dia? Ini jelas sangat salah. Masih bagus yang B dan masih bagus yang A. Nah, hanya di D menerima permintaan atasan untuk menangani klien. Nah, kecuali kan misalnya dia dalam keadaan sangat-sangat mepet, misalnya mepet sekali misalnya kan. Kalau makan siang mungkin adalah sebuah hal yang udah bisa-bisalah ditinggalkan. Kalau misalnya seperti dia harus pulang karena menjaga ibu, misalnya ibu sakit misalnya. Nah, dalam keadaan tersebut dia harus mampu menyelesaikan masalah, tetap fokus pada tugas, tapi bagaimana caranya ibu juga tetap tertangani.
Kalau di sini kan nggak perlu, karena kan hanya makan siang bisa di tempat, bisa di kantor ya kan. Limanya ada di D, tapi empatnya ada di E. Nah, kenapa? Karena dia menolak permintaan atasan berdasar secara sopan dan berdasarkan ini. Karena jam istirahat. Nah, sesuai aturannya kan gitu. Nah, karena yang lain jelas salah. Ini tidak mandiri, ini nilainya 2, ini nilainya 3, ini nilainya 1. Yang ini tidak mandiri dan ini memerintah atasan, tidak sesuai dengan wewenangnya. Sangat salah.